Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Dr. Insinyur Yaniswara WR, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah biokimia, dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul protein albumin. Sebelum melanjutkan presentasi kali ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Azmi Gendis Prawesti, dengan NIM 134210103, dan yang selanjutnya adalah Lutfi Rahmanul Fajri dengan NIM 134210104. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian dari albumin. Albumin merupakan protein sederhana yang dapat larut dalam air dan dalam larutan konsentrasi sedang dan mengendap saat terjadi pemanasan. Albumin merupakan protein plasma yang paling banyak dalam tubuh manusia, yaitu sekitar 55-60% dari protein serum yang terstruktur. Protein albumin dapat meningkatkan tekanan osmotik untuk mempertahankan cairan vaskuler. Albumin juga mengikat dan membawa berbagai macam molekul hidrofobik seperti kolesterol, asam lemak, bilirubin, obat-obatan, racun, ion logam transisi, dan gas. Yang selanjutnya adalah struktur albumin. Albumin terdiri atas rantai tunggal polipeptida dan terdiri dari 585 asam amino. Molekul albumin memiliki 17 ikatan disulfida yang menghubungkan asam-asam amino yang mengandung sulfur. Molekul dari albumin berbentuk elips yang mengakibatkan meningkatnya viskositas plasma dan dapat larut sempurna. Kadar albumin serum ditentukan oleh fungsi laju sintesis, laju degradasi, dan distribusi antara kompartemen intravaskuler dan ekstravaskuler. Selanjutnya adalah metabolisme albumin. Albumin disintesis di dalam hati. Albumin dalam sel hati dilakukan di dua tempat, yaitu pada polisom bebas yang berbentuk albumin untuk keperluan intravaskuler. Selanjutnya, sintesis albumin terjadi di poliribosom yang berkaitan dengan retikulum endoplasma, di mana albumin dibentuk untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Albumin didistribusikan dengan cara vaskuler dalam plasma dan dengan cara ekstravaskuler dalam kulit, otot, dan beberapa jaringan lain. Faktor utama untuk mempengaruhi proses sintesis albumin yaitu tekanan osmotik, hormon, dan penyakit tertentu. Hormon tiroid, hormon pertumbuhan, kortikosteroid, dan insulin dapat meningkatkan sintesis albumin. Sintesis albumin pada manusia normal memiliki kecepatan pembentukan 194 mg per kilo per hari dan menghasilkan 12-25 gram per hari. Tidak ada istilah kelebihan albumin. Hati manusia mampu menyimpan albumin berlebihan dan dikeluarkan jika tubuh membutuhkannya. Selanjutnya adalah fungsi albumin yang akan disampaikan oleh Lutfi. Kepada Lutfi, saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu fungsi albumin. Yang pertama sebagai pengikat dan pengangkut. Albumin mengikat secara lemah dan reversible partikel yang bermuatan positif dan negatif, serta berfungsi sebagai pengangkut dan pembawa molekul metaboloid dan obat. Yang kedua, yaitu sebagai efek antikoagulan. Albumin memiliki efek terhadap pembekuan darah dan bekerja seperti heparin, karena memiliki persamaan struktur molekul. Heparin yang memiliki muatan negatif pada gugus sulfat yang berkaitan dengan antitropi 3 yang bermuatan positif akan menimbulkan efek antikoagulan. Albumin serum juga bermuatan negatif. Next. Yang ketiga yaitu sebagai pendapar. Albumin berperan sebagai buffer dengan adanya muatan
sisa dan molekul albumin dan jumlahnya relatif banyak dalam plasma. Pada keadaan pH normal, albumin bermuatan negatif dan berperan dalam pembentukan gugus anion yang dapat mempengaruhi status asam basa. Penurunan kadar albumin akan menyebabkan alkolisis metabolik karena penurunan albumin 1 gram per dl akan meningkatkan kadar bikarborat 3,4 milimol per liter dan produksi basa kurang dari 3,7 milimol per liter serta penurunan anion 3 milimol per liter. Yang keempat, efek antioksidan albumin. Albumin dalam bentuk serum memblok suatu keadaan neurotoksik oksidan stres yang diinduksi oleh hidrogen peroksida atau koper, asam askorbat yang apabila teroksidasi akan menghasilkan radikal bebas. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Albumin merupakan protein sederhana yang dapat larut dalam air dan dalam larutan konsentrasi sedang dan mengendap saat terjadi pemanasan. Albumin merupakan protein plasma yang paling banyak dalam tubuh manusia. Albumin berfungsi sebagai pengikat dan pengangkut, sebagai efek antikoagulan, sebagai pendapar, dan sebagai efek antioksidan albumin. Albumin dapat diperoleh dari ikan gabus, ikan gurami, telur putih, dan masih banyak lagi. Saya kembalikan kepada Asmi. Baik, terima kasih kepada Lutfi yang telah menyampaikan materinya. Sekian dari presentasi kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.